Alhamdulillah, nuhun Pak Haji. Bukuna nuhun, kayak ini harus dibawa ke sekolah di gelar alam. Di antara pergulatan masa yang terus menggelora sepanjang waktu, ada secercah harap yang tersimpan rapi dalam anganku. Di antara kelelahan yang terus mendera, di antara keringat dan tetes air mata, di antara harap dan juga doa-doa, ku sulam mimpi tentang hari ini, esok selamanya. Perjalanan ini bukan tanpa arti, panggilan dari hati, meski sulit untuk dimengerti. Perjalanan ini bukan tanpa arti, panggilan dari hati, meski sulit untuk dimengerti. Oke kawan, assalamualaikum, selamat pagi. Jadi rencananya hari ini perjalanan menuju Kasepuhan Gelar Alam, daerah Sukabumi. Tapi checkpoint pertama ke Cianjur dulu. Perkiraan sih 3 jam lah sampai Cianjur. Semoga lancar. Cuaca hari ini sedikit mendung, tapi ya semoga tetap seperti ini dan tidak turun hujan. Let's go, kita nikmati perjalanannya. Ya, sudah berada di perbatasan Cianjur. Satu hal yang bodoh. Jadi tadi kan beli kopi dan ketika mau bayar ternyata dompetku ketinggalan.
Mau balik lagi nanggung. Udah 1 jam lagi menuju rumah kawan. Ya semoga aman sih. Tidak ada pemeriksaan polisi karena benar-benar ketinggalan uang semua apa. Tapi untungnya di jaket masih ada uang. Salah satu pelajaran ya. Hal yang paling penting sebenarnya itu dompet. Jangan sampai ketinggalan lagi. Udara di sekitaran jalan menuju kota Cianjur segar karena masih banyak pohon di pinggir jalan. Mantap. Angkot Cianjur merah dan biru. Ada juga pink. Ini, wah banyak rupanya. Menuju tempat pertanian kawan daerah Cianjur. Mudah-mudahan nggak hujan deh. Ceng, mana Ceng? Aduh, mantap mantap. Siap gas nih. Oh man, yuhu. Oke kawan, menuju Ciawi, titik kumpul sebelum menuju tempat parkir. Let's go. Sekarang pukul 11 lebih. Sedang berada di puncak Bogor. Kondisi jalan ini penerangan. Oke kawan, sekarang pukul 12 kurang 10 menit. Sedang rest di puncak Bogor. Mantap. Si Rahwana kuat. Ini dia kawan barunya bertemu. Rencananya kita perjalanan menuju Ciawi, baru titik akhirnya di daerah Sukabumi lah, kaki Gunung Halimun. Di sana kita akan titik akhir perjalanan kali ini sebelum nanti kita lanjut trekking. Let's go, kita istirahat dulu. Kita lanjutkan kawan. Puncak Bogor. Dari banyak orang kita ber-12. Mantap.
Jam 6 di jalan. Mantap. Itu Gunung Halimun kalau nggak salah. Mantap jauh. Oke, sekarang sedang berada di Penit Tamapa di base camp. Sebelum kita melakukan pendakian menuju desa Kasepuhan. Ikuti terus perjalanannya. Let's go. Pada nggak mau bawa mah ya bambu ya kayak tadi angin gue ya. Berangkat sama-sama, pulang sama-sama, hilang sama-sama. Wah ini perjalanan sangat wow nih. Oh iya kawan, jadi perjalanan kali ini saya bareng ISC, itu Indonesia Social Culture, sebuah perkumpulan yang terdiri dari individu berbeda-beda yang senang berkegiatan di luar ruangan dan mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah disinggahi. Kemudian mengulik adat dan budaya Indonesia yang di setiap perjalanannya mereka selalu berbagi buku baca atau perlengkapan sekolah untuk dibagikan di setiap tempat yang mereka tuju. Lagi nih pakai getah pohon pahlawan. Ya nungguin. Galang setan. Ya Tuhan, maafkan hamba. Iya, habis itu. Iya, untainya. Tapi bukan hanya itu, tahun 2003 mereka melakukan perjalanan dengan judul Plobamora, yaitu memberikan pompa air tanpa listrik untuk daerah timur sana. Dan perjalanan menuju Kasepuhan Gelar Alam ini salah satu contohnya. Kami berbagi
buku dan beberapa perlengkapan sekolah untuk sekolah di sana. Ikuti terus perjalanannya. Airnya deras guys, mantap. Oke kawan, selamat pagi. Oke, selamat sore. Sekarang kita sedang berada di Kesepuhan Gelar Alam. Kita explore. Hujan sudah reda. Wow. Kesepuhan Gelar Alam adalah sebuah wilayah adat yang terletak di Desa Sinar Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Wilayah ini terkenal karena masyarakatnya yang masih memegang teguh adat dan tradisi leluhur, termasuk dalam hal pertanian dan kehidupan sehari-hari. Meskipun masih mempertahankan tradisi, masyarakat Gelar Alam tidak ada alergi terhadap kemajuan teknologi. Karena dia kamu terus latihan dulu. Ayeuna tos sabaraha kanu pindah ka dieu Pak? 100 genep kakak. Ayeuna nginepna di mana? Di Bumi Pak Guru. Guru Wawan. Pak Guru Kupar. ja ulun.
Tadi kumaha Bu? Ayam. Ditumbuk, ayam, masukin pada di damel wajib. Namanya wajib itu. Sok gerang hariri. Aya budak penting bisa ngapung. Ayo na dinten iya. Nomok, ayo bodi lisung apa? Oh, lu apa? Bakal nyanyi oge. Nyanyi, Jam seberapa eta? Jam seberapa eta? Oh, man teh jeung uduk nyanyi. Jam 8. Man ada. Silakan nya. Kenap deui. Ibu bakal nampil moal. Tampil. Asal aya. Nyanyi nu bieu deui nya. Nyanyi nu bieu deui. Umi bati. Ayam aya na umi. Moncong ieu mah, moncong. Moncong saha? Anu nu eta anu diacuk barodas eta irah eta anu cukupan sirahna ieu geuningan eta irah bejina barodas. Oh, eta gondang. Hah, eta irah. Itu mah lembekan. Iya, seren tahu. Oh, 9 tahun nya kitu mah. Jeung hajatan? Bedanya? Hajatan anu kaya jaipungan. Lain, nyunatan. Oh, anu Kene teruntus nasaren tahun nembe nyunatan. Eta mun bade hajat teh bade ieu mun gegenek di laguan nganggo. Oh, aya nya. Muhun. Mungkin lemikeun kita seren tahun. Tidak, Musim-musiman musim banyaran, musim seren tahun, musim hajat, musim hajat teh di dieu mah hajat masal janten mungkin di lemur ieu oge 16 jal minu bade hajatna. Muhun. Wilan bapak. Oh, beda. Berdiri. Enggak boleh gitu. Nggak boleh gini, Berdiri. harus berdiri. Orangnya. Sini sama gua. Salah pegangnya. Oh, tadi bener, harus kebalik. Nah, gitu. Nah, coba. Lihat dong. Bos, pasti itu tangan. Aneh bebek. Kalau perang nih. Ayo. Selamat pagi semua. Jadi baru ya. Chandra dan teman-teman bawa teman-teman baru lagi. Mudah-mudahan jadi teman baru buat kita semua. Kan udah pada tahu tempatnya sekarang luar alam kayak apa, gimana. Jadi next ada kegiatan lagi. Silakan kalian yang bawa teman ke sini. Mau bawa saudara ke sini silakan. Terbuka untuk di sini sisanya kegiatan kita sudah selesai. Bagian buku langsung ke siswa pun siswa pada libur. Jadi buat simbolis kita percayain ke Pak Guru ya. Siap. Setuju teman-teman? Setuju. Gimana? Jai simbolis Jai. Ayolah. Ada pakai itu kan pas apa? Pakai ikat Langsung sama Pak Guru. Langsung. bukunya. Oh ambil. Nama apa aja? Namun Pak Guru. ya. Dia ditampi di barudak kamu sekolah di gelarnya. Enggak ditampil aman. Selesai ya. Finish ya. Finish ya 2025 FC nih finish ya. Gelar sukses generasi baru. Semoga bermanfaat.
apa yang telah diberikan sama rekan-rekan semuanya. Kedepannya teman-teman semuanya diberikan keberkahan, kedepannya pada sukses selalu, sehat selalu, panjang umur, dan Bapak terbuka untuk kedepannya. Kalau seandainya mau main jangan kapok, pada datang lagi ke sini, kita ngumpul bareng lagi di sini. Semoga yang telah diberikan diterima sama kita semua di sekolah. Mudah-mudahan yang memberikannya diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin. Terima kasih banyak, Bang. Atur nuhun. Atur nuhun topi kampung. Mungkin sedikit banyaknya ya kita cerita aja tentang adat budaya di Gelar Alam ini, karena dari awal mungkin kita diwariskan dari leluhur budaya tentang adat budaya yang harus betul-betul dijaga dan dilestarikan. Tujuannya mungkin untuk adat itu sendiri, tujuannya untuk mencakup kehidupan di masa dari ke belakang sampai sekarang. Nah, untuk perjalanan adat budaya ini dari leluhur kita sudah dikemas, dan kemasan itu walaupun kita dengan adanya perkembangan yang semakin maju, tetapi adat budaya sistem bertani tetap kita lestarikan sampai kapanpun. Selagi masih ada keturunan pemimpin adat, kita terus berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dari masa ke masa. Menanam padi kita laksanakan setiap setahun sekali. Cuman proses menanam padi itu kita harus banyak melewati proses-proses. Salah satunya dari mulai persiapan lahan, dari mulai sudah persiapan lahan, kita sudah menanam padi. Dari mulai menanam padi yang lebih utamanya di darat dulu, karena dari luhur dulu sebetulnya sebelum ada sawah di darat dulu yang disebut huma, padi huma. Nah, dari padi huma itu baru kita melompat ke yang di sawah. Di sawah pertama prosesnya itu tebar namanya. Kalau di ini mah kalau di kota mungkin di semai ya. Kalau di sini tebar. Jadi satu tangkai dibarisin gitu. Proses dari tebar itu kurang lebih 1 bulan. Mulai dari muncul padi itu kurang lebih sekitar 50 cm. Nah, dari situ baru kita proses keseluruhan menanam padi di setiap petak, namanya tandur. Tapi di sisi lain, ketika kita menanam padi di darat, ada yang namanya acara ngasek. Ngasek itu istilahnya kalau di sini itu membuat lubang di tanah di darat dengan menggunakan kayu kayak tombak, dilobangin, baru si benih padi itu dimasukin ke lubang. Itu namanya ngasek. Prosesnya dari mulai proses di kepala adat, setelah dari kepala adat baru serentak semua, nggak boleh ada yang ketinggalan. Pokoknya intinya kita berfokus pada ketua adat. Kalau ketua adat sudah menanam berarti serentak semua warga. Nah, setelah itu setelah proses selamatan di Abah, karena kebetulan Bapak juga di samping mungkin ngurusin tamu juga ngurusin di adat. Salah satunya itu kalau tugas Bapak di adat itu memasang makanan. Dari sekian banyaknya jenis makanan itu dipasang. Bapak juga punya bawahan, kurang lebih ada 20 orang yang membantu. Dipasang itu kan mau acara selamatan tuh dipanjangin semua masakan, dirapihin, disusun sebaik mungkin. Walaupun mungkin nggak ada tolak ukurnya harus persis lurus, tetapi kita sudah punya acuan bahwa kalau masang makanan di Abah itu harus lurus, dengan dibantu dengan beberapa anggota yang aktif. Nah, setelah itu ada juga acara yang namanya panen. Panen di sini tidak menggunakan arit, melainkan dengan ani-ani atau etem. Ani-ani etem itu apa? Iya,
etem alat untuk memotong tangkai padi. Pisaunya namanya Tuh. Nah, jenisnya seperti ini. Nah, coba Pak. Cara tunjukin. menggunakannya juga, Wow, satu-satu ngambilnya. ini misalkan batang padi, kita masukin ke sini. Aduh. Ini yang bergerak. Jadi ini yang mengatur posisi banyak Menjepit. tidaknya. Nah. Kalau yang belum biasa, biasanya dipegang tangkainya baru dipotong. Kalau yang udah biasa, jalan biasa gini. Jadi kemana-mana gitu gerakannya. Bareng-bareng. Nah, untuk kepemilikan sawah itu semua warga memiliki karena dari leluhurnya mereka sudah diwarisi, bukan ilmu sebetulnya. Kalau di kota kan diwarisinya ilmu pengetahuan ya. Kalau di kampung karena mungkin dari sisi ekonominya kurang mapan, akhirnya mereka itu mewariskannya itu beberapa petak sawah untuk menghidupi keluarganya masing-masing. Dan alhamdulillah dengan apa yang diwariskan oleh leluhur mereka bisa makan setiap hari. Tidak pernah namanya di kampung adat Gelar Anam ini dari mulai awal sampai akhir sekarang ini tidak pernah mengalami namanya kekurangan pangan. Gini coba. Makanya banyak teman-teman yang orang-orang kayak Jepang, orang-orang Inggris yang datang ke sini ingin belajar seperti apa sih tata caranya untuk menanam padi. Jangankan kalau mungkin di Inggris nggak terlalu ya, tapi kalau di Jepang betul-betul mendalami tentang adat budaya ini. Alhamdulillah banyak yang datang, para tamu yang dari luar juga, karena Cipta Gelar dan Gelar Alam ini sudah masuk ke kategori UNESCO, diakui secara internasional. Nah, dari sisi pertanian ini juga Abah itu mempunyai menteri-menteri ya yang membantu Abah dalam pergerakan adat budaya. Salah satunya ada Menteri Pertanian. Pertanian itu betul-betul orang yang diwariskan dari leluhurnya menggarap pertanian khususnya di Abah. Kalau di masing-masing mah enggak, cuma di Abah. Karena di Abah itu setiap saat ada kegiatan namanya gotong royong atau kalau di sini mah disebut ngahiras. Ngahiras itu secara bareng-bareng gotong royong seluruh adat. Dari mulai nanam padi hingga menumbuk. Jadi saling membantu. Nah itu hasilnya juga untuk makanan yang datang juga ke Abah, bukan untuk dikonsumsi keluarga Abah aja, tapi untuk semua yang datang. Nah kemudian setelah itu ada juga rorokan pengairan khusus, itu mah bagian pengairan. Kalau misalkan ada mau ke sawah kurang air atau ke rumah gede kurang air, berarti dia bagiannya. Jadi tidak boleh kita mengerjakan misalkan tugas kita misalkan pengairan, ngerjain yang lain nggak boleh, harus tertata gitu. Jadi supaya serasi semuanya bergerak sesuai dengan bidang masing-masing. Kemudian setelah itu juga ada yang namanya rorokan paninggaran. Paninggaran itu tujuan utamanya yaitu mengusir hama ketika kita mau sebentar lagi panen. Ada tugas. Hamanya itu ada burung pipit, ada babi hutan. Namanya itu ya. Cuma kalau burung pipit nggak seberapa dibandingkan babi hutan. Nah, salah satu solusinya yaitu diusir. Nah, di samping itu juga tadi untuk acara-acara yang 5 pokok itu nanam padi yang masuk. Terus nganyaran itu mencicipi padi baru. Setelah nganyaran ada acara ngunjal itu bawa padi. Bawa padi gendam. Tanggung. Apa namanya Pak? Ngunjal. Iya. Pas dipocong diunjal. Yang biasa itu di warga juga saling membantu. Yang paling banyak itu di Abah karena Abah itu jaraknya jauh-jauh. Dari Cipta Rasa itu kurang lebih kita butuh orang yang membantu ke warga adat kurang lebih 2.000 orang yang mengangkut padi dari Cipta Rasa itu. Masih ke Abah. Ke Abah. Berarti sawah yang dulu tuh
yang kita rasa tetap masih produksi, Iya. masih tetap produktif dan diatur ke abang. Diantar ke abah. Makanya stoknya berlimpah. Mm-mm. Jadi makin meningkat pikiran terus di desa baru lagi ninggalin numbung makin panjang gitu. Iya. Iya benar. Kemudian setelah itu ada juga acara pongokan. Pongokan kalau istilah di kota itu namanya cuti bersama. Kalau di adat itu pongokan itu kita berhenti mengistirahatkan tanah, kemudian orangnya juga istirahat dan tidak boleh membolak-balikan tanah. Pongokan namanya, sambil kita mengumpulkan anggaran biaya untuk acara pesta besarnya, acara pesta panen. Serah tahun namanya. Serah tahun. Nah, Pongokan itu berapa lama, Pak? kurang lebih sebulan. Nah, setelah itu, setelah serah tahun, ada acara namanya sunatan massal. Sunatan massal. Kebetulan untuk tahun ini di Gelar Alam ini kurang lebih ada 16 orang yang akan mau acara sunatan. 11.000 orang. Yang disunat 16 orang. Oh, 16 orang. 16 orang. Itu berarti kalau acara segitu setahun sekali apa Setahun sekali sama. Semua setahun sekali. Itu di bulan apa biasa 8 menentu? Nah, Untuk penentuan jadwalnya. pokoknya serah tahun kurang lebih penentuannya itu di bulan September Oktober. Itu serah tahun. Acara rame. Sebulan dari serah tahun, yang mau acara hajatan udah persiapan nih bahan-bahan pokok yang akan nanti kita pakai acara sunatan. Seperti itu. Untuk ada budaya gitu. Di samping rorokan yang 7 itu, Abah juga punya yang namanya pembantu Abah di luar sana di tiap kampung, namanya kolot lembur. Kalau di pemerintahan kayak RT atau kadus atau RW. Jadi ketika ada kebutuhan kegiatan di rumah gede, Abah tinggal mengonfirmasi orang-orang yang di tiap kampung itu, yang disebut kolot lembur itu. Kurang lebih ada 258 sesepuh perwakilan. Jadi wakil Abah di tiap kampung di 3 kabupaten. 203 kabupaten 58. Ya, sebetulnya itu untuk yang rorokan dalam, rorokan luar lebih banyak. Oh, itu dalam aja ya. Yang dalam, yang pokok itu. 3 kabupaten apa aja, Pak? Ada Kabupaten Bogor, Kabupaten Lebak, Kabupaten Sukabumi. Kenapa harus 3 kabupaten? Karena awalnya sejarah perpindahannya itu dari Bogor dulu. Oh, itu Ini Nah. Cipta Gelar tuh. Cipta Gelar udah urutan ke generasi ke-10. 10. Ini berarti 11. Sekarang yang ke-10, Abah yang sekarang yang ke-10. Kalau Abahnya. kalau Abah yang awal dari Bogor itu belum kelihatan wujud nyata seperti kita orang gitu. Maksudnya gimana tuh? Hantu. Nah, kalau itu masih alamnya alam gaib, alam yang nggak bisa dilihat oleh mata kita secara telanjang. Jadi dari Bogor, karena ini ceritanya perjalanannya ini, adat budaya ini masih tetap dari keturunan Prabu Siliwangi. Cuman kita kebagian yang diwariskan dari Prabu Siliwangi itu hanya kebagian dititipin tentang menanam padi. Kalau Citorek hubungannya, mereka itu bagiannya bagian keduniaan. Citorek. Arah si Om kemarin lewat. Besok-besok lagi. Maksudnya keduniaan itu apa, Pak? Jadi melimpahnya harta dari ekonomi. Kalau mereka itu lebih lancar. Citorek tuh sama juga kayak Sama, ada tradisi juga. Sama, cuman kalau ke sana lebih ke modernisasi. Iya benar. Lamanya adat berdiri udah 665 tahun. Ini yang keberapa Pak yang Nah, kalau untuk generasi sekarang udah generasi ke-10 10? yang sudah Untuk desanya? pemimpinan. Kalau desanya tetap desa Sirna resmi. Maksudnya udah berapa kali pindah gitu Pak dari 10 generasi? Kalau untuk perpindahan kurang lebih ada 20 perpindahan. 20 titik dari 10 generasi. Ya, 10 generasi. Itu desanya
sama namanya atau Beda-beda. Dulu Mulai dari apa Pak yang pertama? yang pertama dari Banten dulu kan, dari Banten apa Bogor? Dari Bogor ke Banten. Oh ya. Di Banten tidak begitu lama-lama, hanya bersinggah sebentar-sebentar. Lamanya udah ke arah Sukabumi. Dari Cicemet dulu kan awalnya dari pindahan sebelum ke Sinar Resmi ke Cicemet dulu. Cimet. Dari Cicemet, Cipulus bawah, Ah, pindah ke Sinar Resmi, Sinar Resmi ke Sinar Rasa pindah ke Cisarua, Sarua. Cipta Rasa, Cipta Gelar Alam. Itu rutenya ya. Dan yang paling lama Cipta Gelar 20 20 ya sekitaran 24 tahun. dari 2001 aja. 2001. Iya, 24 tahun ya. Nah, seperti itu mungkin gambarannya tentang adat budaya. Kemudian kalau ingin jelas yang tentang hukum adat budaya di sini, hukum adat itu memang banyak yang digali oleh yang mahasiswa yang datang pada kesini tentang hukum apa aja yang ada di adat. Salah satunya hukum yang paling berat di adat itu hukum 7 turunan. Hukum 7 turunan itu ketika ada masalah, jangan, kalau di adat sendiri, jangan sampai menghilangkan nyawa orang. Orang mau hidup dimatiin sama kita. Itu berarti kena sanksi hukum 7 turunan. Sampai kapanpun turunan mereka akan jelek di mata umum. Dan akan mengalir terus darah kebenciannya itu. Makanya solusinya kalau di adat, kalau ada masalah, kita rempukan bersama-sama. Cari solusi yang terbaik. Jangan sampai yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Mari kita cari solusi yang terbaik, yang saling menguntungkan. Dan tidak ada istilahnya sampai berlarut-larut masalahnya itu. Kita kumpulin dengan secara berkekeluargaan. Alhamdulillah hasilnya tidak ada namanya orang adat ketika ada masalah sampai membunuh orang. Kemudian di adat juga yang kedua tidak boleh mencuri yang namanya jenis padi. Itu kena sanksi. Sanksinya 7 turunan juga sama. Kalau di adat yang lebih fleksibelnya, hukuman adat itu siapa yang berbuat berarti dia harus tanggung akibatnya. Contoh kita makan cabai, ya kita makan cabai kan kena lada, itu sama artinya gitu. Siapa yang berbuat berarti harus bertanggung jawab. Karena kalau di adat itu tidak boleh menjual belikan beras keluar gitu Pak. Ya keluar, lebih baik minta kalau di adat daripada kita beli. Makanya banyak orang kota yang tidak tahu seluk beluk di sini. Pak, di sini ada yang jualan nasi enggak? Bilang enggak ada di sini. Lebih baik minta. Makan bareng. Mendingan kita datang aja. Makan ke dapur. Untuk tamu mau ke warga mau ke abah sudah ada tempatnya. Paling hanya yang dipikirkan oleh orang kota istilahnya hanya membantu namanya lauk pauk. Dan kemudian dengan aturan ini memang ada beberapa banyak aturan yang dipakai. Untuk aturan orang kota yang tinggal di adat kadang-kadang segala sesuatunya dibajetin. Tapi kalau untuk Bapak sendiri waktu ngurus tamu sekian ratus ada terkecualian. Kalau anak-anak sekolah biasanya kan guru-gurunya pengen jelas. Pak, pengen lebih jelas saya untuk menjelaskan ke anak-anaknya. Tolong mau bagaimanapun caranya kita dibuatkan rincian anggarannya biar enak saya menyampaikannya. Ya terpaksa. Tapi itu juga disesuaikan. Untuk anak usia sekolah misalkan budgetnya segini, usianya yang udah mulai bekerja sama segini gitu. Tergantung permintaan dari tamu. Kalau yang tidak ada permintaan, ya kita yang namanya hidup kan kita harus saling. Artinya kita tidak harus sebegini budgetnya. Kita diberikan keikhlasan. Buat apa besar kalau tidak ikhlas? Mendingan kita yang ikhlas.
Jadi tidak ada unek-unek di pikiran kita kan. Masa makan segitu aja sampai dibajetin segitu. Yang kira-kira aja dong. Kan takutnya seperti itu. Masih ada yang gitu. Itu kalau di kita. Nah seperti itulah bentuk gambarannya untuk adat budaya kita. Mungkin kurang lebih banyaknya Bapak minta mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kedatangan rekan-rekan semuanya mungkin dari sisi sajiannya kurang berkenan di semuanya. Bapak mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kedatangan teman-teman ke sini kedepannya semuanya banyak barokahnya, dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya semua. Kemudian datangnya istilahnya dalam keadaan sehat, pulangnya juga keadaan sehat semuanya, tidak ada kekurangan suatu apapun. Kemudian harta benda yang sudah dibantukan ke masyarakat adat, mudah-mudahan yang membantunya dipanjangkan rezekinya dan dilimpahkan juga rezekinya, disehatkan segala sesuatu. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Terima kasih banyak. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara pergulatan masa yang terus menggelora sepanjang waktu, ada secercah harap yang tersimpan rapi dalam tanganku. Di antara kelelahan yang terus mendera, di antara keringat dan tetes air mata, di antara harap dan juga doa-doa, Lancar di perjalanan, cuaca bagus. ku sulam mimpi tentang hari ini, esok selamanya. Perjalanan ini bukan tanpa arti, panggilan dari hati. Meski sulit untuk dimengerti, perjalanan ini bukan tanpa arti, panggilan dari hati. Meski sulit untuk dimengerti. Di antara pergulatan masa yang terus menggelora sepanjang waktu, ada secercah harap yang tersimpan rapi dalam anganku. Di antara kelelahan yang terus mendera, di antara keringat dan tetes air mata, di antara harap dan juga doa-doa, ku sulam mimpi tentang hari ini, esok selamanya. Perjalanan ini bukan tanpa arti, panggilan dari hati. Meski sulit